Hujan turun perlahan sore itu, ketika kakiku terhenti di depan satu nisan yang paling kuhindari sepanjang hidup. Namanya terukir rapi di batu dingin itu. Mantan istriku. Perempuan yang pernah kucintai sepenuh jiwa, sekaligus luka yang tak pernah sembuh. Namun sebelum doa sempat terucap, suara tangisan kecil memecah keheningan. Tangisan seorang anak. Tepat di atas makamnya. Saat itulah hidupku runtuh untuk kedua kalinya. Assalamualaikum sahabatku dimanapun berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan kekuatan dalam menghadapi ujian rumah tangga yang tak selalu ramah. Sebelum kisah ini berlanjut, tuliskan di kolom komentar, kalian menyimak dari kota mana, dan jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap kisah di sini bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan. Aku berdiri kaku di bawah payung hitam, menatap seorang bocah lelaki yang terduduk di tanah basah. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, dan wajahnya merah karena tangis yang tak tertahan. Tangannya memeluk nisan itu, seolah memeluk ibunya sendiri. Dadaku sesak. Ada sesuatu yang asing, namun terasa sangat dekat. Angin sore menyapu jas mahal yang kupakai, tapi dinginnya tak mampu menandingi dingin yang menjalar ke tulang. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Ada kepedihan yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Suara itu menembus pertahananku yang selama ini kokoh. Selama bertahun-tahun, aku membangun tembok dari uang, kekuasaan, dan kesibukan. Namun di hadapan makam itu, semuanya runtuh tanpa sisa. "Kenapa kamu di sini, Nah?" Tanyaku pelan, suaraku gemetar meski berusaha terdengar tenang. Anak itu menoleh. Matanya sembab, namun tatapannya tajam, seolah menyimpan cerita panjang yang tak pernah sempat diceritakan siapapun. "Ibu saya di sini," jawabnya lirih. Darahku berdesir. "Ibumu?" Ulangku, hampir berbisik. Ia mengangguk pelan, lalu mengusap air matanya dengan lengan baju yang sudah lusuh. Katanya, beliau perempuan baik. Tapi dunia jahat padanya. Kalimat sederhana itu menghantam jantungku lebih keras dari tuduhan apapun yang pernah kudengar. Aku menatap nama di nisan itu lagi. Nama yang dulu sering kupanggil dengan penuh cinta. Nama yang pergi dariku dengan amarah dan kesalahpahaman. Kakiku melemas. Aku harus berpegangan pada batu nisan agar tak jatuh. Kenangan lama menyeruak tanpa izin. Aku teringat wajahnya saat meninggalkan rumah besar itu bertahun-tahun lalu. Tanpa air mata. Tanpa penjelasan panjang. Hanya satu kalimat yang masih terngiang, "Aku lelah hidup di sampingmu." Saat itu aku merasa sebagai korban. Seorang suami yang dikhianati. Seorang pria yang merasa harga dirinya diinjak. Aku tak pernah mengejarnya. Aku terlalu sombong. Terlalu yakin bahwa hidupku akan baik-baik saja tanpa dirinya. Anak itu berdiri, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Om kenal ibu saya?" Tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat lidahku keluh. Hatiku membeku. "Aku, pernah," jawabku akhirnya. Ia tersenyum kecil, senyum pahit yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. "Ibu sering cerita. Katanya dulu beliau sangat mencintai seseorang. Tapi orang itu tak pernah tahu caranya mendengar." Kata-kata itu seperti pisau yang ditarik perlahan di dalam dada. Aku ingin menyangkal. Ingin membela diri. Tapi hujan semakin deras, dan setiap tetesnya terasa seperti pengakuan dosa yang tak bisa kuhindari lagi. Aku menatap bocah itu lama. Ada garis wajah yang terasa familiar. Hidung itu, tatapan itu, bahkan cara ia menunduk saat menahan tangis. Dunia seakan berhenti berputar. "Siapa namamu?" Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Ia menghela napas kecil. "Nama saya Arga. Ibu saya, almarhumah istri Om." Saat itu juga, langit seolah runtuh di atas kepalaku. Aku tak lagi berdiri sebagai seorang miliarder. Aku hanyalah lelaki tua yang akhirnya sadar bahwa karma selalu datang tepat waktu. Pulang dari pemakaman hari itu, mobil mewah melaju tanpa tujuan jelas. Sopir berkali-kali melirik lewat kaca spion, namun tak satu pun perintah keluar. Pikiran terseret jauh ke masa lalu, ke sebuah rumah besar yang dulu disebut pernikahan. Dindingnya marmer, langit-langitnya tinggi, namun tak pernah benar-benar terasa sebagai rumah. Di sanalah semua bermula,
Jauh sebelum tangisan di atas makam membuka luka lama. Dulu, kehidupan terlihat sempurna di mata banyak orang. Usaha berkembang pesat, rekening tak pernah kering, undangan pesta datang silih berganti. Namun di balik jas rapi dan senyum formal, ada seorang perempuan yang sering duduk sendiri di ruang makan, menatap hidangan yang mendingin. Tatapannya kosong, seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang, kehadiran yang utuh. Ia bukan perempuan materialistis. Sejak awal pernikahan, kesederhanaannya justru menjadi penyeimbang kesombongan yang tak kusadari tumbuh pelan-pelan. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan dengan doa yang lirih. Setiap malam, ia menungguku pulang, meski sering hanya disambut pintu yang kembali tertutup tanpa kata. Kesibukan menjadi alasan yang selalu terasa sah. Rapat, perjalanan bisnis, ekspansi perusahaan, semuanya terdengar penting. Terlalu penting hingga lupa bahwa ada hati yang perlahan retak. Setiap kali ia mencoba bercerita, tanggapan yang diberikan hanya anggukan singkat atau kalimat dingin, "Nanti saja, aku lelah." Perubahan tak terjadi tiba-tiba. Ia mulai jarang tersenyum. Matanya tak lagi berbinar saat namaku disebut. Sentuhan kecil yang dulu hangat berubah menjadi formal, sekadar kewajiban. Ada jarak yang tumbuh diam-diam, seperti retakan halus di kaca, tak langsung terlihat, tapi fatal jika dibiarkan. Beberapa kali terdengar desahan napas panjang darinya, terutama saat makan malam yang kembali sepi. "Apa hidup kita memang harus seperti ini?" tanyanya suatu malam. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan diam. Kesunyian dianggap cukup, tanpa sadar menjadi luka yang paling dalam. Lingkungan sekitar memujaku sebagai suami ideal. Kaya, mapan, tak pernah kasar. Namun tak seorang pun tahu, pengabaian bisa lebih menyakitkan daripada bentakan. Perempuan itu perlahan belajar menyimpan air mata, menelan kecewa sendirian, dan menata senyum palsu agar dunia tetap percaya semuanya baik-baik saja. Saat jarak semakin nyata, kecurigaan justru muncul dari arah yang salah. Ia dituduh berubah, dianggap dingin, bahkan dicurigai menyembunyikan sesuatu. Padahal yang berubah hanyalah hatinya yang kelelahan. Tak pernah terpikir untuk bertanya dengan tulus, apalagi mendengar tanpa menyela. Puncaknya terjadi pada sebuah malam hujan, hujan yang mirip dengan hujan di pemakaman itu. Ia berdiri di ambang pintu kamar, koper kecil di samping kakinya. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk sebuah perpisahan. "Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia," ucapnya pelan, tanpa air mata. Kepergiannya ditafsirkan sebagai pengkhianatan. Harga diri yang terluka lebih berisik daripada rasa kehilangan. Pintu dibiarkan tertutup tanpa usaha mengejar. Kesombongan membisikkan bahwa hidup akan tetap berjalan, bahkan lebih baik tanpa beban perasaan. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, wajah bocah di makam itu muncul di setiap sudut ingatan. Setiap tatapan kosong istriku dahulu terasa seperti pesan yang tak pernah dibaca. Baru disadari, terkadang dosa terbesar bukan perselingkuhan, melainkan ketidakpedulian yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Setelah kepergiannya, rumah besar itu terasa makin sunyi. Setiap langkah bergema seperti ejekan, mengingatkan bahwa kesepian bukan soal ruang, melainkan kehilangan. Awalnya, keheningan dianggap sebagai kemenangan kecil. Tak ada lagi keluhan, tak ada lagi tatapan meminta. Namun malam-malam panjang perlahan berubah menjadi hukuman yang tak pernah diminta. Beberapa bulan sebelum perpisahan, sebenarnya ada perubahan kecil yang sering diabaikan. Ia mulai sering menatap ponsel lebih lama dari biasanya. Bukan dengan senyum bahagia, melainkan ekspresi ragu, seperti seseorang yang terjebak antara rasa bersalah dan kebutuhan untuk bertahan hidup secara emosional. Saat ditanya, jawabannya selalu ringan. "Teman lama," katanya. Atau, "urusan komunitas." Nada suaranya tak bergetar, tapi mata itu tak lagi menatap penuh. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan, seperti hawa dingin sebelum hujan turun. Kecurigaan tumbuh bukan dari bukti, melainkan dari ego yang terusik. Harga diri seorang lelaki merasa terancam, bukan karena kehilangan cinta, tetapi karena merasa tak lagi menjadi pusat dunia seseorang. Perasaan itu membuat segalanya terlihat seperti pengkhianatan, bahkan ketika kebenaran belum pernah disentuh. Sosok pria itu baru muncul jauh setelah kepergiannya. Seorang lelaki sederhana,
tanpa jas mahal, tanpa mobil mewah. Ironisnya, justru itulah yang membuat cerita ini terasa menyakitkan. Ia hadir sebagai pendengar, sebagai bahu tempat bersandar, sesuatu yang tak pernah sempat diberikan. Desas-desus mulai terdengar dari orang-orang terdekat. Bisik-bisik yang menusuk telinga, meski tanpa nama jelas. Katanya dia sudah punya yang lain. Kalimat itu diulang-ulang hingga terasa seperti kebenaran. Tak ada upaya mengklarifikasi, karena amarah lebih nikmat daripada pengakuan salah. Surat cerai datang tanpa drama. Tinta hitam di atas kertas putih terasa lebih dingin daripada hujan malam itu. Tanda tangan dibubuhkan tanpa perlawanan. Ada keyakinan bodoh bahwa waktu akan membuktikan siapa yang benar, dan bahwa penyesalan hanya akan datang dari satu arah. Bertahun-tahun kemudian, kabar kematiannya tiba seperti berita biasa. Tak ada air mata. Hanya jeda panjang yang terasa ganjil. Ia pergi membawa semua jawabannya, meninggalkan dunia yang masih penuh tanda tanya. Pemakaman tak pernah dikunjungi, seolah masa lalu bisa dihapus dengan sengaja. Kini, setelah melihat bocah itu, semua potongan cerita terasa tersusun paksa. Tatapan yang tak lagi sama. Kesunyian yang dibiarkan. Sosok pria sederhana yang hadir bukan sebagai perusak, melainkan penolong bagi hati yang hampir tenggelam. Kesadaran datang terlambat, seperti fajar yang muncul setelah malam terpanjang. Mungkin benar, ia menemukan kenyamanan di tempat lain. Namun pertanyaannya berubah. Apakah itu pengkhianatan, atau sekadar bentuk bertahan hidup dari keterasingan yang diciptakan sendiri? Di antara nisan dan hujan, rasa bersalah mulai mengambil bentuk nyata. Bukan sebagai amarah, melainkan penyesalan yang sunyi. Perlahan disadari, kesetiaan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga tentang hadir sepenuhnya. Dan disitulah, kesalahan terbesar pernah terjadi. Langit sore kembali menggelap ketika langkah kaki membawa diri ini ke apartemen lama yang dulu ditempatinya. Tempat itu sudah lama kosong, tak tersentuh, seperti sengaja dikubur bersama masa lalu. Kunci cadangan masih tersimpan rapi, entah mengapa tak pernah dibuang. Saat pintu terbuka, aroma debu bercampur kenangan menyergap, membuat dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Ruangan itu tak banyak berubah. Sofa abu-abu, rak buku sederhana, dan sebuah lemari kayu kecil di sudut kamar. Di sanalah, entah dorongan apa yang memaksa tangan membuka laci paling bawah. Di antara tumpukan kertas usang, terdapat sebuah map coklat dengan namanya tertulis rapi. Tulisan tangan yang dulu sangat dikenal, namun kini terasa asing dan menakutkan. Jantung berdetak lebih cepat saat map itu dibuka. Beberapa lembar surat tersusun rapi, tak pernah dikirim, tak pernah dibaca. Baris pertama saja sudah cukup membuat napas tertahan. Isinya bukan tuduhan, bukan makian. Hanya curahan hati seorang perempuan yang lelah mencintai sendirian. Ia menulis tentang malam-malam panjang tanpa kehadiran. Tentang kesepian yang tak bisa dijelaskan pada kemewahan. Tentang perasaan menjadi istri yang tak pernah benar-benar ditemani. Setiap kata terasa jujur, telanjang, dan menyakitkan karena tak satu pun berusaha didengar saat masih ada waktu. Di antara surat-surat itu, terselip satu dokumen medis. Tanggalnya membuat lutut hampir runtuh. Hasil pemeriksaan kehamilan. Nama dokter tercetak jelas. Tanggalnya, jauh sebelum perpisahan terjadi. Dunia seakan berhenti berputar. Udara terasa berat, seperti menekan dada tanpa ampun. Ada satu surat terakhir, ditulis dengan tinta yang sedikit pudar. Di sana ia mengaku jatuh lemah, bukan karena cinta baru, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkan tanpa menyela. Tak ada rencana merebut, tak ada niat menghancurkan. Hanya seorang perempuan yang terlalu lama haus akan perhatian. Ia menulis tentang rasa bersalahnya. Tentang ketakutan membesarkan anak tanpa pengakuan. Tentang keputusannya pergi, agar tak terus hidup dalam dusta. Kalimat terakhirnya membuat mata panas. Jika suatu hari kau membaca ini, semoga kebencian sudah kalah oleh pengertian. Di sudut map, ada foto kecil yang terlipat rapi. Foto seorang bocah bayi, dibalut kain tipis, dengan wajah mungil yang terasa sangat familiar. Garis wajah itu tak bisa disangkal. Dunia runtuh perlahan, tanpa suara, tanpa amarah. Hanya ada kesadaran yang datang terlambat.
semua potongan kini menyatu. Tangisan di makam. Tatapan bocah itu. Nama yang terucap tanpa curiga. Selama ini, kebohongan terbesar bukan pada perselingkuhan, melainkan pada penyangkalan diri sendiri. Kebenaran tak pernah berteriak, ia hanya menunggu ditemukan. Surat-surat itu ditutup dengan tangan gemetar. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Kesalahan telah tumbuh menjadi takdir yang tak bisa dihindari. Seorang anak tumbuh tanpa pengakuan, sementara kemewahan dibangun di atas kesunyian yang disengaja. Malam itu, keputusan mulai terbentuk. Bukan untuk menebus dosa dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan remember. Karena kesabaran mungkin telah terlambat bagi ibunya, namun belum bagi seorang anak yang masih punya masa depan. Dan di sanalah, di apartemen sunyi itu, karma mulai memperlihatkan wajahnya. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan terakhir untuk memperbaiki sesuatu yang dulu dihancurkan oleh kesombongan sendiri. Pertemuan berikutnya terjadi di sebuah taman kecil dekat pemakaman. Bangku kayu tua itu menjadi saksi jarak canggung antara dua jiwa yang terhubung oleh darah, namun dipisahkan oleh waktu dan kesalahan. Bocah itu duduk dengan tas sekolah di pangkuannya, menatap kolam kecil tanpa berkata apa-apa. Angin sore menggerakkan daun-daun kering, menciptakan suara gesekan yang terasa seperti bisikan masa lalu. Ia tumbuh lebih tinggi dari pertemuan pertama. Wajahnya masih menyimpan kesedihan, tetapi ada ketegaran yang tak wajar bagi usianya. Saat namanya dipanggil, Arga menoleh perlahan. Tatapan itu tak lagi polos. Ada kehati-hatian, seolah dunia sudah terlalu sering mengecewakannya untuk mudah percaya pada siapapun. Om ingin bicara, ucap suara ini pelan. Tak ada sapaan berlebihan, tak ada janji kosong. Hanya kejujuran yang mencoba berdiri di atas rasa bersalah. Bocah itu mengangguk kecil, memberi izin tanpa kata, namun jaraknya tetap terjaga, seperti garis tak terlihat yang belum boleh dilangkahi. Cerita tentang ibunya mengalir perlahan dari bibirnya. Tentang perempuan yang bekerja keras, yang sering tersenyum meski matanya lelah, yang tak pernah sekalipun mengeluh tentang masa lalu. Ibu bilang, dendam hanya akan membuat hati sempit, katanya lirih. Kalimat itu terasa seperti tamparan lembut yang justru paling menyakitkan. Ada jeda panjang sebelum kebenaran diungkapkan. Napas ditarik dalam-dalam, bukan untuk mencari keberanian, melainkan untuk menahan runtuhnya pertahanan terakhir. Ibumu pernah sangat berarti, ujar suara ini akhirnya. Tak disebutkan status, tak pula langsung mengaku. Kebenaran terlalu besar untuk dilempar begitu saja. Arga menatap lurus, matanya berkaca-kaca. Om tahu siapa ayah saya? Tanyanya pelan, hampir berbisik. Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Lidah terasa berat, namun kebohongan tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Pengakuan itu keluar tanpa drama. Tanpa pembelaan, tanpa alasan, hanya fakta yang berdiri telanjang di antara dua generasi. Dunia terasa berhenti sejenak. Bocah itu menunduk, bahunya bergetar, bukan karena marah, melainkan karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Tangisnya pecah, bukan tangis manja, melainkan tangis panjang yang dipendam bertahun-tahun. Kenapa baru sekarang? Tanyanya di sela isak. Pertanyaan itu tak menuntut jawaban, karena jawabannya sudah jelas. Kesombongan, kealpaan, dan rasa benar yang keliru. Tak ada pelukan saat itu. Tak ada sentuhan yang mencoba menggantikan tahun-tahun yang hilang. Hanya duduk berdampingan dalam diam, membiarkan perasaan menemukan bentuknya sendiri. Kadang, kehadiran tanpa kata lebih jujur daripada ribuan janji. Perlahan, keputusan diambil. Bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai penanggung jawab. Pendidikan, tempat tinggal, masa depan, semuanya ditawarkan tanpa paksaan. Bukan untuk menebus ibumu, ucap suara ini lirih, tapi untuk memastikan hidupmu tak mengulang luka yang sama. Arga tak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai berubah warna. Saya tidak butuh orang kaya, katanya akhirnya. Saya hanya ingin seseorang yang tidak pergi. Kalimat itu sederhana, namun menghancurkan benteng terakhir yang tersisa di dada. Disitulah, untuk pertama kalinya, makna ayah tak lagi terdengar sebagai gelar, melainkan sebagai janji. Janji untuk hadir.
untuk mendengar, untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah merenggut segalanya. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan cahaya jingga yang hangat. Di bangku tua itu, dua kehidupan mulai menulis ulang takdirnya. Bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kejujuran yang lahir dari karma dan kesabaran yang akhirnya menemukan jalannya. Proses pengangkatan itu tak sesederhana tanda tangan di atas kertas. Ada tatapan sinis, ada bisik-bisik yang mencoba merobek niat baik dengan prasangka. Dunia bisnis yang selama ini penuh pujian, mendadak mempertanyakan keputusan yang dianggap tak masuk akal. Seorang miliarder mengakui anak dari masa lalu yang rumit. Bagi mereka, itu bukan kisah penebusan, melainkan kelemahan. Ruang rapat berubah dingin saat kabar itu diumumkan. Beberapa kolega menatap dengan senyum kaku, yang lain terang-terangan meragukan. Ini bisa merusak citra, kata seseorang tanpa rasa bersalah. Kalimat itu menggantung di udara, menunggu reaksi. Namun kali ini, ketenangan yang menjawab. Tak semua keputusan harus dipahami untuk menjadi benar. Arga duduk di ruang tunggu pengacara, kakinya bergoyang pelan. Jas kecil yang dikenakannya terasa asing di tubuh yang terbiasa sederhana. Wajahnya tegang, seperti hendak menghadapi ujian terberat. Sesekali ia menoleh, memastikan tak ditinggalkan. Tatapan itu menjadi pengingat paling tajam tentang arti kehadiran. Saat dokumen resmi disodorkan, tangan kecil itu sempat ragu. Kalau saya pakai nama itu, katanya pelan, apakah saya harus melupakan ibu? Pertanyaan itu menghentikan segalanya. Dunia terasa menyempit pada satu kalimat sederhana yang syarat makna. Tidak, jawab suara ini, tegas namun lembut. Nama barumu tidak menghapus siapapun. Ia hanya menambahkan cerita. Mata bocah itu berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa beban, senyum yang tak lagi bercampur curiga. Tanda tangan dibubuhkan. Nama resmi tercatat. Namun yang berubah bukan hanya status hukum, melainkan arah hidup. Seorang anak yang dulu menangis di atas makam kini memiliki masa depan yang lebih pasti, meski luka masa lalu tetap menjadi bagian dari perjalanan. Reaksi publik datang bertubi-tubi. Media menyorot, opini bermunculan. Ada yang memuji keberanian, ada pula yang menuduh drama pencitraan. Namun semua itu terdengar jauh, seperti suara hujan di balik jendela tebal. Fokus hanya tertuju pada satu hal, memastikan anak itu tak pernah merasa sendirian lagi. Hari-hari berikutnya diisi penyesuaian. Rumah besar yang dulu sunyi kini diwarnai suara langkah kecil, tawa tertahan, dan pertanyaan polos tentang dunia. Setiap sudut rumah seakan belajar bernapas kembali. Dinding-dinding dingin perlahan menjadi saksi perubahan yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun kebahagiaan tak datang tanpa ujian. Arga masih terbangun di malam hari, mimpi buruk tentang kehilangan kembali. Setiap kali itu terjadi, lampu kamar dinyalakan, dan seseorang duduk menemaninya hingga napasnya kembali teratur. Tanpa nasihat panjang, tanpa janji muluk. Hanya kehadiran. Di sela-sela kesibukan, foto lama ibunya dipajang di ruang keluarga. Bukan sebagai simbol luka, melainkan pengingat. Pengingat bahwa kesalahan pernah terjadi, dan tanggung jawab tak boleh dilupakan. Arga sering berdiri lama di depan foto itu, lalu tersenyum kecil, seolah berkata dalam hati bahwa pengorbanan ibunya tak sia-sia. Perlahan, kepercayaan tumbuh. Bukan karena darah semata, melainkan karena konsistensi. Janji-janji kecil ditepati. Waktu diluangkan. Mendengar menjadi kebiasaan, bukan pengecualian. Di sanalah peran ayah mulai benar-benar dimaknai. Masyarakat mungkin melihat ini sebagai kisah dramatis tentang karma. Namun bagi dua jiwa yang dipertemukan kembali oleh takdir, ini adalah awal baru yang rapuh namun jujur. Kesabaran yang dulu diabaikan kini berbuah kesempatan terakhir untuk memperbaiki segalanya. Waktu berjalan pelan, seperti memberi ruang bagi luka untuk benar-benar mengering. Hari-hari tak lagi dipenuhi sorotan media atau bisik-bisik orang yang merasa berhak menilai. Yang tersisa hanyalah rutinitas sederhana. Sarapan bersama, perjalanan sekolah, dan percakapan kecil yang dulu tak pernah ada. Di sanalah kebahagiaan baru belajar tumbuh, bukan sebagai pesta, melainkan sebagai ketenangan yang lama dirindukan. Suatu pagi,
Arga meminta ditemani kembali ke pemakaman. Tak ada hujan kali ini. Langit cerah, angin sejuk. Di depan makam ibunya, ia berdiri tegak, tak lagi menangis. "Bu, sekarang aku tidak sendirian," ucapnya pelan. Kalimat itu menembus dada lebih dalam daripada tuduhan manapun yang pernah diterima. Di hadapan nisan itu, penyesalan akhirnya menemukan bentuk paling jujur. Bukan dalam tangis histeris, melainkan dalam doa yang tertahan. Kesadaran datang utuh. Semua kemewahan tak pernah bisa menggantikan satu hal sederhana yang dulu diabaikan, hadir sepenuhnya untuk orang yang dicintai. Beberapa orang dari masa lalu mencoba kembali. Ada yang datang dengan rasa ingin tahu, ada pula yang membawa penghakiman terselubung. Namun semua itu tak lagi mengusik. Hidup telah mengajarkan bahwa kebenaran tak perlu dibela dengan suara keras. Ia akan berdiri sendiri, tepat pada waktunya. Arga tumbuh menjadi anak yang pendiam namun peka. Prestasinya bukan pada nilai semata, melainkan pada empatinya terhadap orang lain. Setiap kali melihat temannya bersedih, ia tahu cara duduk di samping tanpa menggurui. Barangkali luka telah mengajarkannya menjadi manusia seutuhnya lebih cepat dari seharusnya. Pada suatu malam, ia bertanya dengan suara ragu, "Kalau ibu masih ada, apakah semuanya akan berbeda?" Pertanyaan itu dijawab dengan kejujuran yang tak lagi ditunda. "Mungkin tidak," ucap suara ini pelan, "tapi sekarang kita bisa membuatnya berbeda untuk hari esok." Arga mengangguk, menerima kenyataan tanpa memberontak. Kesabaran yang dulu dianggap kelemahan kini memperlihatkan buahnya. Tak ada lagi ambisi untuk membuktikan apapun pada dunia. Yang penting hanyalah memastikan kesalahan tak diwariskan. Setiap keputusan kecil kini dipertimbangkan dengan hati, bukan sekadar logika. Suatu sore, saat matahari tenggelam perlahan, Arga tertawa lepas di halaman rumah. Tawa itu memenuhi udara, mengisi ruang-ruang yang dulu kosong. Rumah besar yang pernah dingin kini terasa hidup. Bukan karena perabot mahal, melainkan karena kehadiran yang tulus. Karma ternyata tak selalu datang sebagai hukuman yang kejam. Kadang ia hadir sebagai cermin, memaksa seseorang melihat diri sendiri tanpa topeng. Dari pantulan itulah perubahan lahir. Bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan untuk berdamai dengannya. Di sela kesunyian malam, nama perempuan itu sering disebut dalam doa. Bukan lagi dengan rasa marah, melainkan dengan rasa terima kasih. Karena melalui kepergiannya, pelajaran terbesar akhirnya dipahami. Cinta bukan soal memiliki, melainkan soal menjaga. Jika ada satu hal yang ingin diwariskan pada anak itu, maka itu adalah keberanian untuk hadir dan mendengar. Dunia mungkin akan terus menilai, namun hati yang tenang tak lagi membutuhkan pengakuan. Kebahagiaan sejati ternyata sederhana, pulang ke rumah tanpa rasa bersalah, dan di titik inilah kisah ini berakhir. Bukan dengan kemenangan gemilang, melainkan dengan damai yang sunyi. Kesabaran memang tak selalu dibalas cepat, tetapi ketika waktunya tiba, ia datang utuh. Karma itu nyata. Ia tak pernah lupa alamat, dan selalu datang membawa pelajaran, bagi yang mau belajar, dan bagi yang akhirnya berani berubah.